Selamat datang sekali lagi dalam episode pada kali ini. Kita akan berdiskusi mengenai topik Christian movies ataupun secara general mengenai media dalam community Christian gitu. Yes. Tapi sebelum kita teruskan, kita akan nyanyi sebuah lagu dulu, yaitu Hari. Hari Ini. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus menyatukan kita tanpa memandang di antara kita. Beringat tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Semua kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Semua tiada yang dapat memisahkan kita. Dan pada saat ini kita akan minta doa daripada saudara kita Errol. Baik, mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Bapa kami yang di surga, sementara kami meneruskan perbincangan kami pada saatnya Tuhan, kami memohon Roh Kudus Tuhan bersama dengan kami satu persatu agar apa yang kami bincangkan ini berpusat kepadamu Yesus Kristus yang Bapa di surga. Terima kasih sudah mendengar dan menjawab doa ini, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, kita teruskan. Sini ada satu persoalan sangat simpel. Siapa sini suka tengok movie? Angkat tangan. Nah, dia suka tengok movie, bos? Jarang lah. Jarang lah, tapi pernah tengok lah kan? Ya, benar. Oke, tapi pada kali ini kita bukan tengok movie macam Avengers, Spider-Man, sama lah batu. Dalam universe yang sama. Tapi kita akan membahas mengenai movie ataupun apa-apa media yang mempotretkan karakter Yesus ataupun Tuhan di internet. Contohnya YouTube, Netflix, segalanya lah. Dan di sini kita akan berdiskus mengenai message yang dorang sampaikan. Apakah itu sebuah message yang mungkin sama dengan Alkitab ataupun lari daripada Alkitab tersebut. Jadi di sini sebelum kita teruskan, satu lagi soalan dan berkaitan dengan soalan yang tadi. Banyak soalan saya nih. Dia punya soalan ialah, apa movie Christian yang kamu pernah tengok ataupun pernah tonton lah? Saya teringat satu movie ini, mungkin saya tidak tengok full dia lah, tapi saya tengok di Reels kan. Ya, nama dia Hacksaw Ridge, nama dia. Hacksaw Ridge. Wah, Dia pasal siapa nama? Desmond Doss. Ya, Desmond Ya. Doss. Dia based on true story kan, benda Hmm. tuh. Jadi ya, bagi saya kisah tuh sangat inspiring lah, di mana dia coba menyampaikan kisah di mana Desmond tidak mau satu membawa senjata untuk membunuh orang, sebab itu memang melanggar hukum 10. Hmm. Dua, dia tidak mau bekerja pada hari Sabat juga. Hmm. Jadi ya sangat jelas message daripada cerita itu, di mana dia coba menekankan bahwa menurut hukum 10 itu sangat penting bagi kita sebagai seorang Kristen, apalagi sebagai seorang Seventh-day Adventist begitu. Yes.
satu movie yang populer. Kalau dalam community kita Adventist, saya tahu Hacksaw Ridge ini memang satu movie yang sudah inspirasi banyak pemuda-pemuda di kalangan kita, dan mungkin ada juga beberapa benda yang dia sudah inspirasikan dalam kehidupan kita juga lah. Dan seterusnya, mungkin selain Hacksaw Ridge, ada yang kamu pernah nampak, pernah tonton? Movie saya semua pernah tengok kan cerita The Passion of Christ, Hmm, di mana kisah Yesus yang disalibkan. Jadi bagi saya bila saya tengok movie ini dari saya kecil sampailah sekarang nih, dia amat meninggalkan kesan yang sedih di mana pengorbanan Yesus di dunia ini sebagai anaknya tunggal untuk mengampunkan dosa kita anak manusia. hmm, Dan message dia memang sangat memberi impact kepada kita semua. Kau hmm. menangis kah? Memang menangis. Kalau itu Itu saya dia. pun menangis, bos. 10 kali tengok, 10 kali menangis. Yalah. Jadi salah satunya itu yang sudah meng-highlight-kan pengorbanan Yesus di kayu salib, dan juga mungkin ada satu saya pernah tonton, tapi saya rasa kamu tidak tahu ini ini TV show. Dia bertajuk The Promised Land. Ya, dia punya setting ialah zaman Exodus. Hmm. Nah, dan dia lebih kepada comedy side of peristiwa itulah. Di mereka coba bayangkan bagaimana kehidupan Musa, orang-orang Israel sewaktu mereka di wilderness. Dan salah satu scene yang bagi saya amat uh, a bit off lah daripada cerita sebenar di Alkitab, yaitu di mana dia mention satu orang ini, dia adalah seorang soldier daripada orang Mesir yang mati dalam yang tenggelam dalam sungai, dan dia mengambil pakaian seorang Israel dan blend in sama orang Israel. Jadi itu salah satu bayangan lah, dan mungkin itu satu culture yang kita boleh katakan salah satu contoh yang sudah a bit lari daripada cerita yang diceritakan dalam Bible. Ya. So, daripada movie-movie yang kita tahu ataupun TV show yang kita mungkin pernah nampak di Reels, pernah tengok di Netflix begitu, ataupun cerita lah kita pernah dengar daripada orang, eh, bagi kamu lah, cara mereka potretkan cerita-cerita ini dibandingkan Bible dan cara mereka buat, apakah itu sebuah cara yang sesuai ataupun tidak sesuai? Karena ada momen-momen yang dia lari daripada original story di Bible. Hmm. Bagaimana, Devona? Untuk saya, perkara macam tuh mungkin itu producer ataupun director movie, Hmm, itu adalah cara mereka untuk tarik perhatian. hmm, So, untuk saya macam secara personal, bukan itu movie yang buat saya risau. hmm, Tapi penonton, hmm, maksudnya kita, especially kita sebagai orang Kristen, kita mesti bijak memilih apa movie-movie yang sesuai. Walaupun itu adalah genre macam Kristen begitu, seperti yang kita sudah bincangkan sebentar tadi, ada elemen-elemen dalam movie-movie tertentu ataupun TV shows yang tidak mencerminkan Alkitab. Dan kita tahu bahwa apa yang dibuat ataupun apa yang dipertontonkan itu tidak seharusnya replace the scripture. hmm, Ya, begitu. So, it's more about us. We have to be thoughtful. We have to be wise in choosing what kind of movies we are seeing. Tidak kisahlah dia tuh secular kah, Christian. If we know that it doesn't improve our faith, Hmm. I think we really need to be careful. Sebab apa yang kita tengok itu akan influence cara kita memandang persekitaran kita, cara kita berjalan dalam journey of faith. Jadi kita harus menjadi bijak hmm, memilih apa yang sesuai buat kita. hmm, Dan saya suka ini.
apa sahaja yang tidak memantulkan ataupun glorifying God's name, Hmm. we shouldn't do that. Hmm. So, bila kita tengok sesuatu movie, tidak kisahlah dia tuh movie duniawi ataupun movie Kristen, adakah kita bangga bila kita melihat movie itu, menonton movie itu bersama dengan Tuhan? Ataupun adakah dengan menonton movie itu kita boleh contribute sesuatu yang positif kepada society? Ataupun adakah itu memuliakan nama Tuhan? Hmm. So for me, movie itu bukan masalah. Hmm. Konten itu bukan masalah, tapi tanya diri kita, adakah semua itu boleh membantu kita lah dalam aspek-aspek kehidupan kita? Hmm. Pendapat yang sangat bagus. Mungkin ada tambahan daripada Errol? Ya, sedikit tambahan macam mana movie ini dia macam membantu kita melihat apa yang berlaku di dalam Alkitab. Hmm. Ya, meskipun ada saja scene-scene yang kadang-kadang tidak mengikut Alkitab, tapi saya percaya kita yang sudah mengenal apa yang benar dalam Alkitab, yang the truth kan, kita sudah belajar Alkitab, pastinya kita tahu membezakan mana yang bagus untuk kita lihat, seperti yang Devon katakan tadi. Kita perlu wise lah untuk memilih movie. Dan kadang-kadang Christian movie ini juga boleh membantu kita untuk mengenal siapa Yesus itu juga. Ya, kenapa? Dia boleh meninggalkan impact yang besar dalam iman kita, bilang Clara tadi. Hmm. Terima kasih, dua pendapat yang sangat mantap. Seperti yang mereka dua katakan tadi, yang saya tangkap paling cepat lah yang dalam dalam otak saya ialah apabila kita menonton movie ataupun apa-apa saja movie, kita harus memilih values yang menunjukkan Christ-like character gitu, ataupun values yang glorify God's name. Jadi senang kata, buang yang keruh, ambil yang jernih. Ambil yang positif, jangan ambil yang negatif. Tapi cakap pasal positif dan negatif, ada saja yang perkara-perkara yang orang pikir ini positif, tapi ada juga yang cakap ini negatif. Mungkin Brandon ada apa-apa komen pasal itu mengenai movie? Bagi saya lah, memang setengah produser, macam kita tahu produser pembuat film, Hmm. target mereka untuk membuat Christian movie ini, oke, kita cakap konteks Christian movie kan, Hmm. target mereka untuk membuat Christian movie is satu, untuk menarik perhatian mereka, dua is untuk memperkenalkan siapa Yesus, siapa Tuhan kepada mereka yang belum kenal lagi begitu. Seperti contoh, semua orang tahu cerita The Chosen One, right? Hmm. Yang mengisahkan jalan kehidupan Yesus, di mana mungkin movie itu kan terserempak kepada orang yang belum mengenal siapa Tuhan, belum mengenal siapa Yesus. Jadi bila mereka melihat movie itu daripada cerita daripada awal sampai akhir dia, di sana ada setengah orang boleh tercapai jiwanya untuk mencintai Yesus begitu. Ya, jadi mungkin mereka belum mengenali apa itu Alkitab ataupun belum ingin membaca Alkitab dengan keseluruhan. Tapi bagi saya dengan movie itu adalah salah satu cara untuk memperkenalkan kepada mereka siapa Tuhan ataupun siapa Yesus itu begitu. Hmm. Ya, jadi bagi saya ada positif dan ada negatifnya juga. Tapi untuk saat ini bagi saya hanya negatif untuk memperkenalkan siapa Tuhan kita kepada orang di luar sana. Hmm. Mungkin Clara ada komen pasal itu juga, tambahan? Sama lah macam Brandon. Hmm. Ya. Mau tambah lah kan apa yang Brandon cakap, Christian media, Christian movies, kalau yang kontrol tuh film ataupun produser film gunakan sumber yang ada dengan baik, pastinya hasilnya juga baik lah kan. Betul, Nah, betul. kalau dia ada intention yang tidak baik daripada sebalik mau produce movie, pastinya apa yang orang lihat juga tidak baik. So, adalah penting untuk kalau melakukan ataupun mau produce movie ini atau menggunakan Christian media ini, adalah baik kalau kita gunakan dengan sebaik-baiknya lah, bukan dengan intention yang jahat. Hmm.
Ya, cakap pasal intention nih mungkin kita tidak tahu sebenarnya karena ada momen-momen yang kita limpas di media sosial mengenai, director yang mendirect ini movie, katakan, "Oh, saya gunakan duit saya sendiri untuk buat ini, jadi tolong lihatlah, inilah, itulah." Banyaklah alasan yang coba mempromotkan supaya itu movie menjadi lebih sukses, karena itu yang mereka maukan. Tapi ada beberapa movie yang saya ada melihat, menonton, saya suka tengok movie, contohnya Moses. Hmm, Saya tahu kamu pernah melihat itu movie Moses? of course. Di sana dia ada kasih potret ataupun telah tunjuk satu scene yang ada angels yang jatuh ke bumi untuk membantu humanity. Lepas mereka sampai sana, mereka jadi batu. Adakah itu dalam scripture? Tidak juga kan, seingat saya tidak lah. Jadi di sana walaupun niat itu bagus, tapi cara mereka potret, beberapa scene memang lari dari Alkitab lah. So even though the intention is good, but if you don't properly show what is needed dalam itu movie, memang baikkah, tidakkah, memang orang akan pikir tidak bagus. Hmm, Lagi bagi mereka yang tidak beberapa mengenali Yesus, begitu. Dan ya banyak lagi yang kita boleh discuss. Mungkin kita susah sedikit mau cakap sekarang karena kesuntukan masa. Ya, sudah ya begitulah toh. Tapi mungkin kita ada reflection sedikit. Kita boleh bermula daripada Clara dulu. Reflection tentang movie. Dengan apa yang kita sudah discuss lah. Oke. Dan apa yang saya dapat ialah eh, dalam sosial media atau apa-apa reels, video yang berkaitan dengan movie ataupun eh, berkaitan tentang ayat-ayat Alkitab, kita share dengan sepenuh hati, bukan share hanya untuk tanggungjawab kita lah. Jadi bila kita scroll ternampak ayat ataupun cerita, jika ianya berkaitan, baik kita kongsikan pada semua supaya semua boleh memahami ataupun mengenali lebih dalam lagi tentang Yesus. Terus? Eh, reflection daripada Christian movie ini, hati-hati dalam menggunakan Christian media lah. Apa yang kita tunjukkan di sosial media ataupun melalui platform media ini, itu juga yang menjadi anggapan orang, apa yang dorang lihat kepada diri kita. So, apa yang orang lihat terhadap media ini, dia memberikan impact yang besar lah. Branded? Oh, seperti yang kau katakan, biarlah apabila kita melihat movie ataupun video apapun yang coba menyampaikan kebenaran kepada kita, biarlah ianya memang menjurus kepada Tuhan saja, walaupun baik ataupun buruk kepada dia, message dia, biarlah ianya hanya menggunakan isi Alkitab saja begitu. Jangan dia menyimpang kepada perkara lain yang boleh memberi kesalahpahaman kepada orang yang belum mengenal kebenaran begitu. Jadi ya, kalau kita mau menjadi messenger yang ingin menyampaikan kebenaran, biar kita mengikut Alkitab saja begitu. Jangan coba, boleh menambah tapi biarlah mengikut kebenaran, jangan mengikut kefikiran kita sendiri itu. Saya suka konteks 1 Corinthians 10 verse 31. Dia bilang, whatever you eat or whatever you drink, or apa sahaja yang kamu buat, biarlah semua itu untuk kemuliaan Tuhan. So, apa yang paling mengesankan buat saya adalah kita harus menjadi thoughtful Christians. Menjadi Kristen yang bijak, tahu membedakan apa yang bagus, adakah itu bagus untuk pertumbuhan iman kita ataupun bagus
untuk contribution something to the society? And adakah bila kita melihat media-media tersebut, any movies, adakah itu akan membuatkan relationship kita dengan Tuhan semakin dekat? Adakah kita akan lebih memantulkan karakter Kristus dalam kehidupan kita? Dan adakah kita bangga menonton video-video itu sambil dilihat oleh Tuhan dan angel-angel semua yang ada di sekeliling kita? Kalau kita boleh jawab ya untuk semua persoalan itu, puji Tuhan, teruskan. Tapi Yo. kalau tidak, then we need to really filter what we watch, especially in Christian media. Yes. Macam mana tuh kalau yang tengok sebab tren saja? Yeah, so that's why we really need to be thoughtful, Hmm, right? Don't follow the flow. itu saja. Oke, terima kasih dengan pendapat-pendapat tadi. Sungguh mantap, sungguh thoughtful. Lagi-lagi karena pada zaman sekarang nih media sosial satu benda yang sangat besar lah kita katakan. Dan juga apa-apa yang kita lihat di media itu tidaklah satu benda yang uh, boleh katakan semuanya positif. Tetapi ada perkara-perkara yang ada yang positif, ada yang negatif. Jadi macam Devona katakan tadi, filter dan juga do it to glorify God's name begitu. Dan juga apabila kita melihat movie-movie itu, ingatlah bahwa tidak semua konteks itu adalah sebuah konteks yang bagus. Lagi-lagi apabila kita ingin introduce someone to Yes. Jesus. Karena mungkin begini kah pula. And then bila kita buat Bible study, Yeah. lain pula konteks. Jadi memang kita perlu berhati-hatilah dalam bab-bab Christian movies ataupun Christian TV shows. Apabila kita introduce someone yang tidak tahu mengenai Yesus untuk mengetahui Yesus lebih lagi. Jadi itu saja kita punya discussion mengenai TV shows, Christian TV shows, Christian TV movies and all of that. Jadi jangan lupa kalau ada soalan adapun pendapat-pendapat selain daripada yang kami ada, boleh letak di ruangan komen. Apapun saja ayat Bible verse ataupun pendapat untuk meluaskan lagi ide mengenai topik ini, jangan malu-malu, teruskan letak di komen. Dan juga jangan lupa stay alert untuk menunggu update-update episode baru daripada kami semua dalam Hope Channel. Terima kasih sekali lagi kepada panelis-panelis kita. Moga-moga apa yang kami discuss pada hari ini menjadi suatu perkara yang bagus, bukan saja untuk kamu semua, bukan untuk kami semua, tapi untuk nama Tuhan. Terima kasih semua dan selamat berjumpa lagi.